provokasi terhadap mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan, dan dengan korban Aurelia Cheryl Ica Remarsa Al-Islami. Jadi beliau-beliau ini sedang melaksanakan ibadah Rosario. Akhirnya terjadi pembacokan dan penganiayaan tersayat ya, ada berdarah ya, ada luka ringan dan luka berat. Korban satu lagi sampai saat ini belum bisa kita hubungi karena beliau trauma. Beliau dari Bogor ya, beliau dari Jonggol, laki-laki umat Islam, dia dari Jonggol ingin membantu adik-adik cewek ini memisahkan karena ini kroyok oleh orang-orang tempat. Namun dia jadi korban juga, kepalanya terbelah oleh pisau. Jadi gimana ceritanya? Silakan korban, silakan cerita. Jadi waktu pengeroyokan itu saya mengamankan satu orang, dan setelah mengamankan satu orang itu, satu orang yang saya amankan itu dicari sama warganya sendiri untuk mungkin nggak terima atau apa, sampai menggedor pintu saya. Di situ saya masih megangin yang saya amankan itu, dan nggak lama yang nggak terima itu 2 orang kakak beradik yang Siapa namanya? senjata tajam dengan biasa dipanggil Ipul, kakaknya yang maaf tangannya satu, Tangannya buntung ya? ya, yang adiknya itu bernama Ical. Ipul dan Ical ya? Iya, Ipul dan Ical. Yang menyayat saya itu bernama Ical, yang menawar dan membacok itu bernama Ical. Dan itu semua dia menodongkan pisau ke semua orang. Seperti itu. Termasuk anak Jonggol yang memisahkan kamu itu Iya. kena juga dia? Iya. Oleh si Ical ini? Iya, Yang awal mula provokasi dilakukan oleh Pak RT yang pakai peci itu ya? iya, Pak RT. Pak RT provokasi memanggil keluarga dengan nada keras. Mengutuk tindakan main hakim dan aniaya yang dilakukan oleh kelompok oknum mengatasnamakan umat Islam yang menganiaya, intimidasi dan melarang orang berdoa serta menggunakan kekerasan dengan cara membacok. Kita mengutuk tinggi, mengutuk keras agar orang-orang seperti ini diproses hukum ya. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin. Katolik. Bagi para oknum kekerasan, Gereja Katolik selalu mengajarkan kepada setiap umatnya untuk mencintai orang yang membenci dan menganiaya orang yang menganiaya kamu. Sebagai ungkapan cinta kami, mari kita dengarkan penjelasan Romo Patris Allegro tentang apa itu doa atau ibadat Rosario orang-orang Katolik agar tidak salah dimengerti. Salam toleransi. Bulan Mei secara tradisional didedikasikan untuk perawan Maria yang terberkati. Mei adalah bulan pertumbuhan, saat alam terlahir kembali. Bulan ini biasanya termasuk dalam musim Paskah ya, antara Paskah dan Pentakosta. Mei. Kita gembira dan terhibur dengan kebiasaan saleh yang dikaitkan dengan bulan Mei, yang memberikan penghormatan kepada perawan terberkati dan membawa manfaat yang begitu besar bagi umat Kristiani. Karena Maria pantas dianggap sebagai jalan yang melaluinya kita dituntun kepada Kristus. Maka orang yang berjumpa dengan Maria pasti akan berjumpa dengan Kristus juga. Masa Paskah adalah waktu yang tepat untuk mengingat kembali sukacita Maria yang luar biasa atas kebangkitan putranya, dan untuk menemukan kembali perannya sebagai ibu dan guru dalam kehidupan kita. Maria mempunyai peran unik dalam berencana keselamatan Allah dan dalam gereja. Dia menyetujui kedatangan juru selamat dan bekerja sama dalam mengembangkan misinya. Kerjasama. Kooperasi. Dia melahirkan Tuhan ke dunia, membesarkan Tuhan, dan dengan penuh kasih berdiri di sisinya selama tahun-tahun kehidupan tersembunyinya, sebelum tampilnya Tuhan kita Yesus Kristus ke hadapan umum. Maria mendukung Yesus selama pelayanan publiknya dengan cara yang tenang, silensium. Dimulai di Kana, di mana melalui perantaranya Yesus melakukan mujizat pertamanya. Yohanes bab 2 ayat 1-12.
air berubah menjadi anggur kan. Dia bekerja sama dalam pekerjaan Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan menyatukan penderitaan dirinya dengan penderitaan putranya. Waktu Yesus di atas kayu salib, dia berdiri di kaki salib. Maria adalah murid pertama Yesus. Dengan rendah hati mengikuti Yesus dalam setiap langkah perjalanan dan misinya. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup dalam kasih karunia-Nya. Dia adalah teladan pemuridan kita yang sejati dan iman yang utuh.